Pinjam lah, aku belum dikasih loh uang.
Karena Ya. Mas Danu udah join. Selamat siang untuk teman, Bapak Ibu, saudara-saudari yang hadir di topik diskusi kita siang hari ini, kiat-kiat sukses perdata. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain dan on cam-nya Mas Danu. Ya, Mas Danu udah on cam. Ya, terima kasih kepada semua teman yang sudah hadir, Bapak Ibu, saudara-saudari. Ya, salam kenal Mas. Saya Martin yang akan memandu acara ini sampai 1 jam ke depan. Mas Danu nanti akan menyampaikan bagaimana baik itu segi pengalaman dan teori-teori hukum perdata yang berlaku di Indonesia dan kendala-kendala yang biasa dihadapi, bahkan mungkin sampai kepada apakah hukum perdata bisa menjadi pidana. Ya, salam kenal juga, Mas Bro. Siap. Martin ya? Ya, Martin, Mas. Oh ya, ya. Suara saya jelas, Mas ya? Jelas, jelas. Oke, thank you, Mas. Ya, mungkin untuk menyingkat waktu, karena kita sudah lewat 8 menit karena ada kendala teknis di kantornya RSP. Ya, saya serahkan kepada Mas Danu untuk menyampaikan secara singkat pokok-pokok materi ataupun materi pada siang hari ini. Ya, silakan Mas. Ya, terima kasih Pak Martin selaku moderator. Selamat siang buat rekan-rekan semua yang menghadiri acara hari ini. Selamat siang juga para Rapen, pimpinan dari RSP Center. Sebelumnya, kalau boleh tahu, ini peserta dari background itu mana ya, Mas? Maksudnya apakah dari kalangan mahasiswa atau umum? Boleh biar ada gambaran ya, bisa ini lebih detail. Yang regis ke kita sih ada umum, ada yang mahasiswa, gitu. Oke. Ya, oke. Sebelumnya mungkin saya perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Daniel Koyoko. Saya pernah beberapa kali dulu ada beberapa kasus yang kita tangani bersama dengan para PN. Ya. Kami juga sama-sama satu alumni dari Fakultas Hukum UKI. Dan kebetulan saya saat ini kebetulan memang saya profesi sebagai advokat. Saya juga punya advokat sendiri, HPLS namanya. Jadi sering hari ini lebih pada praktek yang saya jalani. Ya, mudah-mudahan sharing kita yang ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Nah, mungkin dari moderator boleh tolong ditampilkan slide-nya biar teman-teman juga bisa lihat. Ya, siap. Ya, wait. Oke. Ya. Oke, sambil menunggu saja di sumber ya, sama data seperti itu. Oke, jelaskan ya.
Halo, Bapak. Ya, benar-benar Mas. Ya, slide-nya lagi di. Jelas ya? Ya, jelas Mas. Oke. Ya, Mas, silakan. Ini profil Ya, singkat teman-teman Mas ini Danu. bisa dilihat, mungkin skip. Ya. Oke. Ya, kita masuk ke materi kita siang ini ya. Nah, sebelum kita bahas lebih detail bagaimana kiat-kiatnya menangani perkara perdata, mungkin ada baiknya kita mengenal dulu ini pemberataannya seperti apa sih, gitu kan? Bentuknya itu seperti apa, dan sistemnya seperti apa. Nah, definisi dari hukum perdata itu sendiri ini bisa dilihat dari pendapatnya Profesor Sudingno Martokusumo, ya, yaitu keseluruhan peraturan mempelajari tentang hubungan antara orang satu dengan yang lainnya itu secara material. Nah, lalu secara formal pengertiannya adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata material. Oke. Bahasa mudanya seperti ini, teman-teman. Hukum perdata itu dibagi dua, ya, secara material maupun formil. Apa sih itu perdata material? Material itu adalah peraturannya. Jadi peraturan yang memang dibuat pribadi antara orang yang satu dengan orang yang lainnya. Itu seperti itu. Nah, peraturan ini tuh macam-macam. Dia ada di KUH Perdata, dia ada di Undang-Undang Kepolisian misalnya, macam-macam temui. Oke, nah sedangkan perdata formil yang disebut dengan perdata formil atau hukum acara perdata itu adalah peraturan yang dibuat untuk mengatur Los ya. Los suara. Halo. Los ya suara ya. Mas Danu ya. Halo Mas Danu. Tes, halo. sorry ya. Ya, putus. Ya, Poor connection. Oke, kita lanjut ya. Iya, Mas. Oke, sumber hukum perdata. Nah, sumbernya ini bisa tertulis, bisa non tertulis, Nah, sumber tertulis itu yang sudah saya jelaskan. Ini sumbernya bisa bersumber dari peraturan undang-undangan, ya kan, atau jurisprudensi yang diatur oleh Mahkamah Agung. Karena tidak semua putusan Mahkamah Agung itu bisa dijadikan jurisprudensi. Tidak semua putusan perkara itu bisa disebut sebagai jurisprudensi. Tapi Mahkamah Agung memilih, dia memilah-milah mana putusan yang dianggap mungkin layak atau mungkin bagus untuk dijadikan sebagai pedoman. Nah, itu biasanya Mahkamah Agung suka menjadikan kaidah hukum jurisprudensi atau kaidah hukum lain yang tertulis. Nah, lalu sumber hukum lainnya bisa juga tidak tertulis. Artinya misalnya doktrin dari para sarjana hukum, misalnya dari profesor, dari praktisi hukum, itu kan yang memang dipakai di dalam prakteknya. Nah, lalu kebiasaan juga bisa menjadi sumber hukum perdata. Kebiasaan itu artinya kalau misalnya
dalam praktek dagang misalnya gitu ya. Kalau kita bilang praktek dagang sehari-hari di daerah Glodok misalnya memang kebiasaan setempat itu tidak mengharuskan adanya kwitansi ya, atau misalnya cukup dengan secari kertas lalu nanti sudah dianggap terjadi, nah itu bisa dianggap sebagai kebiasaan yang mengikat. Nah itu adalah sumber hukum perdata. Oke, nah lalu juga kearifan lokal. Kearifan lokal maksudnya seperti apa? Ini adalah adat istiadat yang ada di suatu daerah. Jadi itu juga bisa mengikat, bisa dijadikan sebagai sumber daripada perdataan. Oke, nah apa sih jenisnya itu apa aja data itu? Nah, kalau kita melihat dari sumbernya ya dari suatu undang-undangan, yaitu yang paling utama kita pakai adalah undang-undang perdata. Dalam KUH Perdata itu dibagi dalam 4 bab. Oke, yang pertama itu tentang orang, tentang benda, lalu tentang yang ketiga tentang perikatan, dan yang terakhir tentang pembuktian dan daluarsa. Dari situ sebetulnya bisa kita ambil, bisa kita kategorikan macam-macam hukum perdata itu. Yang pertama kita bicara mengenai orang dan keluarga. Orang dan keluarga ini cukup luas. Nah, saya ambil contoh misalnya persoalan waris, soal perkawinan, harta, perceraian, keluarga dan sebagainya. Oke, jadi hukum tentang orang dan keluarga ini itu mengatur mengenai apa yang saya sebutkan tadi, mengenai waris, mengenai perkawinan dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau kita mau menangani suatu perkara perdata, kita harus tahu dulu jenisnya apa ini. Data ini mana yang sudah kita handle. Oke, nah lalu jenis yang berikutnya adalah tentang benda. Nah, misalnya ini jual beli, lalu jaminan kebendaan, hak tanggungan, fidusia dan sebagainya. Itu maksud adalah kebendaan. Karena dia mengatur mengenai tentang hak milik, tentang kepemilikan seseorang atas suatu benda. Itu makanya disebut hukum kebendaan. Oke, nah lalu yang berikutnya adalah hukum tentang perikatan. Contohnya saya masukkan juga di sini jual beli. Nah, jual beli ini selain dia masuk dalam kategori perbendaharaan, tetapi dia juga masuk dalam kategori hukum perikatan. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena jual beli ini adalah suatu perjanjian. Perjanjian adalah perikatan. Oke, jadi jual beli tidak mungkin terjadi kalau tidak ada minimal 2 orang yang sepakat mengenai transaksi jual beli tersebut. Oke, nah jual beli juga tidak mungkin bisa diadakan kalau tidak ada bendanya, tidak ada barangnya. Misalnya dia mau jual beli apa? Jual beli adalah benda. Oke, nah lalu pertanyaan berikutnya adalah sewa menyewa. Pemberian kuasa juga termasuk dalam kategori hukum perikatan. Perkawinan itu juga termasuk dalam kategori hukum perikatan. Ikatan keterlibatan antara suami dan istri itu diatur. Nah, lalu yang berikutnya adalah mengenai pembuktian dan daluarsa. Ya. Ya. Yang terakhir, ini mengenai pembuktian dan daluarsa. Contohnya misalnya cara mengajukan gugatan itu seperti apa, cara mengajukan pemeriksaan saksi itu seperti apa. Oke. Kita selanjutnya. Berikutnya, saya bantu. Ya. Daluarsa Mas nih. Belum muncul ya? Belum muncul. Nah, ini pengertiannya. Pengertian daluarsa itu adalah upaya hukum. Jadi dia oleh undang-undang kategorikan sebagai upaya hukum. Kan tindakan hukum. Ya, beda ya. Tindakan hukum dan upaya hukum beda. Jadi artinya daluarsa ini di mata undang-undang dia dianggap sebagai suatu tindakan yang kategorinya spesial, makanya disebut dengan upaya hukum.
yaitu upaya hukum untuk mendapatkan sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan. Dan dengan cara apa? Dengan cara dia mengajukan kepada hakim bahwa suatu perjanjian ini sebetulnya sudah lewat waktunya yang mulia. Jadi saya nggak bisa digugat atas dasar daluarsa. Bisa. Itu makanya. Nah, kalau kita mengacu di pasal 1967 KUH Perdata, misalnya disebutkan bahwa segala tuntutan hukum dari semuanya, baik yang bersifat pemendaan maupun perorangan, hapus karena daluarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun. Nah, ini dari sini kita satu sebenarnya. Ini artinya apa? Ini kalau kita mengajukan tuntutan hukum, kita mau mengajukan suatu gugatan kepada seseorang karena kita merasa memiliki hak dan hak kita dilanggar, kita harus hati-hati betul. Apakah masih bisa kita menggugat atau jangan-jangan beberapa waktu tidak tahu. Ini ada suatu yang ditetapkan oleh undang-undang tidak tahu ini harus kita perhatikan betul supaya gugatan kita tidak dinyatakan oleh hakim NO atau tidak dapat diterima. Itu penting. Jadi selain kita mempersiapkan materi, kalau kita misalnya juga ya, selain mempersiapkan materi, kita juga sebaiknya pelajari juga dan harus kita tahu betul gitu ya bahwa ada nggak daluarsanya atau ada nggak sesuatu lain yang kira-kira bisa dilakukan dari orang-orang lagi. Jadi nanti teman-teman bisa baca juga tahu apa-apa. Kita masuk sekarang kita masuk kepada sistem peradilan perdata secara umum. Itu kan pada itu secara umum dimulai dengan adanya pendaftaran data. Oke, nah caranya seperti apa pendaftaran? Kita setelah kita tentukan bahwa gugatan ini pas didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang, kita datang ke sana, akan gugatan tersebut. Setelah persiapan berkas-berkasnya, yaitu soal teknis ya, bisa ditanya pengadilan juga. Misalnya siapin berkas gugatan itu dimulai dari rangka sendiri ya kan, mungkin berapa rangka, 3 rangka, atau kalau misalnya menunjuk seorang kuasa hukum, lalu dipersiapkan juga soal kuasanya berapa rangka, identitas para pihaknya juga disiapkan. Setelah itu panggilan akan dilakukan pemanggilan untuk sidang. Biasanya 1 atau 2 minggu setelah gugatan didaftarkan. Oke. Nah, tahap persidangannya di tingkat pengadilan negeri sendiri, yang pertama dimulai dengan verifikasi identitas para pihak. Si penggugat dan penggugat pada hari sidang pertama akan dipanggil oleh hakim ke depan meja hakim. Untuk ditanya, apakah si penggugat ini adalah prinsipal sendiri atau seorang kuasa hukum. Nah, begitu juga dengan tergugat. Mereka ini akan diminta untuk memperlihatkan identitas mereka masing-masing. Kalau perorangan, biasanya yang kita pakai itu KTP, mengacunya pada KTP. Bisa juga dengan SIM atau mungkin dengan paspor bisa. Lalu kalau itu berbentuk badan hukum atau badan usaha, tentunya kita harus bawa juga akte pendiriannya atau akte perubahan yang terakhir gitu ya, dan juga SK dari Menpora. Oke, setelah proses verifikasi itu selesai, lalu hakim akan menentukan sidang berikutnya itu untuk mediasi. Karena berdasarkan perma tentang mediasi, para pihak yang berperkara di pengadilan itu harus menempuh mediasi terlebih dahulu. Oke. Bila mediasi berhasil, maka perkara dianggap selesai. Nah, selesai bagaimana? Itu bisa dengan para pihak ini menghendaki adanya putusan akta perdamaian. Jadi, para pihak membuat perdamaian di depan mediator, gitu ya. Dan perjanjian perdamaian ini
disahkan oleh hakim dalam bentuk putusan. Oke, atau bisa juga perkara selesai dengan adanya pencabutan. Jadi misalnya para pihak ini memilih, udahlah kita nggak usah sidang-sidang lagi, misalnya kita damai di luar aja, itu juga bisa. Oke. Sedangkan kalau mediasi itu gagal, maka persidangan akan diteruskan ke tahapan berikutnya, yaitu jawab-menjawab. Jawab-menjawab itu sendiri dimulai dengan pembacaan gugatan oleh si penggugat. Nah, tujuannya apa? Pengadilan berusaha menghindari adanya mungkin salah ketik atau salah materi yang dibuat oleh si penggugat. Jadi dia dikasih kesempatan apabila dalam pembacaan itu dia menemukan adanya salah ketik, dia masih diberi kesempatan untuk mengubah atau memperbaiki salah ketik tersebut. Oke. Nah, setelah ada di proses gugatan, maka si tergugat diberikan hak oleh hakim untuk menjawab gugatan si tergugat. Oke. Nah, ini juga waktunya ini biasanya sih ya, kurang lebih 1-2 minggu biasanya. Dari pembacaan, kemudian jawaban ini nanti akan ditanggapi juga oleh si penggugat dalam replik akan ditanggapi oleh si penggugat dalam bentuk. Dari mulai pembacaan jawaban ini biasanya selama 1-2 minggu. Setelah proses jawab-menjawab selesai, persidangan akan masuk kepada tahap pembuktian. Pembuktian karena menurut pasal 1865 KUH Perdata, siapa yang mendalilkan suatu tuntutan, maka dia wajib membuktikan. Karena itu pembuktian di pengadilan negeri itu selalu dimulai dengan si penggugat. Ini secara umum kita bicara. Karena ada beberapa perkara yang khusus ya. Pembuktian itu bisa jadi bukan di penggugat ini kewajiban membuktikan itu, tapi ada di penggugat itu pembuktian terbalik. Oke, nah pembuktian ini ada 2 tahap juga. Jadi bisa secara surat-surat, kemudian surat-surat artinya misalnya dia merasa bukti yang dia punya ini, misalnya perjanjian, misalnya finansi atau apa, surat-surat itu disebut dengan bukti surat. Oke, nah setelah itu kemudian kalau dia merasa perlu, dia bisa menghadirkan minimal 2 orang saksi untuk memperkuat dalil-dalilnya si penggugat. Oke. Nah, hal yang sama diberikan juga penggugat juga diberikan hak juga oleh hakim untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya. Ya kan seperti sudah kita baca di atas ya, ada pembacaan, jawaban, replik. Jawaban ini kan isinya itu adalah keberatan atau sangkalan daripada si tergugat atas gugatan. Jadi dia juga diberikan oleh hakim itu hak untuk membuktikan sangkalannya. Misalnya dia merasa, oh saya nggak benar itu yang mulia kalau saya dibilang uang prestasi. Ini apa? Saya sudah bayar kok misalnya gitu kan. Kalau saya sudah kerja kok, jadi saya nggak mau uang prestasi yang mulia. Nah buktikanlah itu. Oleh hakim diberikan keterangan sama, bisa dengan bukti surat maupun dengan saksi. Nah, ini ada sedikit catatan untuk teman-teman. Mungkin bisa buat tips juga ya di lapangan secara praktek. Banyak hakim itu yang meminta para pihak membuktikan secara surat-surat dan menghadirkan saksi. Ya, padahal sebetulnya kalau kita lihat di pasal 1866 KUH Perdata itu kan mengatur mengenai macam-macam alat bukti. Nah, alat bukti ini yang paling pertama adalah bukti surat. Jadi artinya dalam hukum perdata, dalam hukum acara perdata, bukti surat adalah bukti yang paling utama.
Kalau bukti surat ternyata tidak ada atau kurang, barulah kita bisa menambahkan dengan bukti lain, misalnya bukti saksi, misalnya. Artinya sebetulnya tidak ada kewajiban bagi para pihak untuk menghadirkan saksi. Cuman dalam praktek itu hakim itu cenderung mengharuskan para pihak menghadirkan saksi. Nah ini makanya ini challenge-nya gitu ya, tantangannya dalam acara itu. Kadang-kadang kita merasa kalau kita menghadirkan saksi, padahal perkara itu sendiri sebetulnya tidak ada saksi yang melihat atau mengetahui, itu akan menjadi kurang. Tetapi dilemanya adalah hakim meminta menghadirkan saksi. Nah ini tantangan kita yang menangani perkara perdata itu, bagaimana cara kita menjelaskan kepada hakim bahwa dengan bukti surat sendiri itu sudah cukup yang mulia. Jadi kami kalau bisa tidak mau menghadirkan saksi. Nah ini adalah tantangan-tantangan yang biasa terjadi di dalam. Lalu setelah tahapan pembuktian pada para pihak, kemudian masuk pada tahapan kesimpulan agenda persidangan berikutnya. Setelah pembuktian adalah kesimpulan. Kesimpulan ini isinya adalah resume. Ini adalah ringkasan dari pendapat para pihak setelah mengikuti proses persidangan. Para pihak ini misalnya menyimpulkan bahwa selama proses persidangan apa yang kami sampaikan di dalam gugatan semuanya sudah bisa kami buktikan, dan tergugat ternyata mengakui misalnya, atau tergugat ternyata tidak bisa membuktikan dalil-dalil sangkalannya, sehingga menurut hukum seharusnya gugatan kami dikabulkan. Nah itu contoh kesimpulan, bahasanya bisa seperti itu. Setelah kesimpulan berarti perkara dianggap selesai oleh hakim proses pemeriksaannya, maka hakim akan mengagendakan putusan. Biasanya itu 2 minggu juga, kurang lebih 2 minggu setelah proses pemeriksaan perkara dianggap selesai oleh hakim. Ya, bagi para pihak yang merasa keberatan, tidak terima dengan putusan, dapat mengajukan upaya hukum, yaitu banding di tingkat pengadilan tinggi, kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, kedua upaya hukum ini banding dan kasasi disebutkan dengan hukum biasa. Atau para pihak juga bisa mengajukan upaya hukum secara luar biasa, yaitu meninjau kembali atau PK. Apa sih bedanya? Kenapa satu dibilang biasa dan satu dibilang luar biasa? Bedanya seperti ini. Kalau proses banding dan kasasi, hakim itu baik di tingkat pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung hanya memeriksa berkas perkara. Ya, hanya memeriksa berkas perkara. Dan kalau di tingkat Mahkamah Agung kasasi, hakim akan cenderung melihat hukumnya bagaimana, melihat pendapat hukumnya bagaimana oleh si majelis dari Polri maupun pengadilan tinggi dari hukum seperti apa. Lebih ke situ hakim lihat. Tapi kalau memang diperlu boleh saja meminta. Kebijakan kewenangan itu meminta adanya pemeriksaan tambahan. Itu bisa, tapi itu bukan kewajiban. Oke, nah sedangkan kenapa peninjauan kembali dikatakan upaya hukum luar biasa? Karena peninjauan kembali itu betul-betul kita bersidang lagi selayaknya persidangan di tahap pengadilan negeri. Jadi itu bedanya, rekan-rekan sekalian. Itulah bedanya, yang satu disebut upaya hukum biasa dan yang satu disebut upaya hukum luar biasa. Karena yang luar biasa ini kan memang itu seperti mengulang lagi proses perkara itu. Kita menghadirkan saksi, kita menghadirkan bukti-bukti, tapi dengan catatan. Peninjauan kembali itu nggak sembarangan.
sembarangan bisa diajukan kalau tidak memenuhi syarat-syarat tertentu. Yang paling utama adalah adanya bukti baru atau novum yang waktu persidangan awal itu tersebut belum ditemukan, belum hadir, belum bisa dihadirkan oleh para pihak. Bisa saja misalnya dulu bukti tersebut bisa diberikan oleh pihak yang lainnya, misalnya baru kawan setelah pesan banding misalnya itu bisa diajukan, atau ya, misalnya mengajukan adanya keperluan hakim, tapi masih bisa dibuktikan juga bahwa yang seperti apa keperluannya itu, karena peninjauan kembali juga akan dilakukan oleh hakim bila misalnya kita mengajukan PK itu dengan alasan adanya keperluan hakim, sedangkan kita nggak bisa membuktikan ketentuan itu adalah keperluan hukum yang fatal, misalnya kita hanya mengulang-ulang saja alasan-alasan yang sudah disampaikan di banding itu. Biasanya kalau seperti itu permohonan peninjauan kembali yang dilakukan biasanya ditolak. Jadi betul-betul harus kita sangat teliti ya, alasan-alasan kita mengajukan peninjauan kembali ini apa, jadi nggak sembarangan juga. Sebenarnya bukan untuk sekedar memenuhi ego kita, gitu, kita salah makanya kita kan harus lihat ada nggak alasan yang cukup untuk mengajukan peninjauan kembali. Nah ini kurang lebihnya seperti ini mengenai sesuatu pemerintah. Kita bisa next ke slide berikutnya. Mas, sebelum next nih, ya kan, saya udah mulai panas nih, udah mulai ada berapa sedikit yang mungkin mengganggu pikiran, dan mungkin juga karena ini kan tayang di Facebooknya juga, jadi pasti banyak orang umum yang lihat nih. Kan banyak nih orang yang buta. Biasanya kalau perkara perdata umum ini yang di PN itu menghabiskan berapa lama mulai dari tahap pendaftaran sampai ke putusannya, Mas? Tanpa ya kita katakan normal, si penggugat dan tergugat disiplin hadir terus dalam setiap agenda. Dalam praktek ya, misalnya pada data hadir terus misalkan, itu biasanya itu menghabiskan sekitar 3 sampai 6 bulan. Lumayan ya. Bulan proses persidangan. Oke, nah, tetapi ada yang menarik. Seperti ini, secara hukum by law sebetulnya dulu itu di dalam undang-undang kita ya tidak dikenal adanya jangka waktu untuk menyelesaikan perkara perdata. Ada. Nah, barulah kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan semacam peraturan yang untuk mengatur bahwa ini sifatnya himbauan ya. Dia menghimbau kepada seluruh hakim yang ada di pengadilan negeri seluruh Indonesia agar paling lama itu menangani perkara perdata 6 bulan. 6 bulan. Maksimal 6 bulan. Harus putus. Maksimal harus putus. Nah, tetapi kan kembali lagi praktek. Belum tentu ternyata 6 bulan putus bisa jadi sampai 9 bulan, bahkan setahun 2 tahun itu bisa. Jadi walaupun sudah ada perkara tersebut, tetapi kembali lagi prakteknya seperti apa. Nah, kalau misalnya pihak yang satu hari ini hadir, nggak hadir, makan waktu juga gitu kan. Nah, hakim juga misalnya sedang hari ini dia lengkap hari ini semuanya majelis hakim lengkap, sedang berikutnya akan dia diganti atau ada yang sakit kena COVID misalnya, itu pengaruh. Ya, jadi tidak ada batasan yang jelas ya. Kita mau bilang, ini pasti saya kalau membuat MC juga. Nah, yang kedua Mas, saya secara individu nih, ya kan, melakukan gugatan perdata ya di pengadilan negeri. Nah, pada saat proses berjalan, kita katakan udah di tahap tengah, mediasi udah lewat. Saya sebagai tergugat
ataupun sebagai penggugat salah satunya mati, itu gimana Mas? Meninggal dunia. Pihak siapa nih yang meninggal? Ya, saya si penggugatnya meninggal. Oke, ini menarik. Kalau si penggugatnya yang meninggal, sebenarnya itu perkara secara hukum harus dihentikan oleh hakim. Oke, jadi ahli waris dari si penggugat, dialah yang akan nanti menyatukan si penggugat. Itu pun tidak mudah kan prosesnya, karena si ahli waris ini harus melewati tahapan-tahapan administrasi, misalnya dia membuat dulu misalnya penetapan ahli waris, misalnya pembentukan ahli waris, karena setelah itu dia memang menyatakan diri mau meneruskan gugatan tersebut. Oke, nah, tapi dalam prakteknya itu dalam terjadi jarang, yang biasanya terjadi biasanya gugatan itu selesai menyatakan dicabut atau ditolak misalnya, dan kemudian diajukan gugatan baru oleh ahli warisnya. Nah, Karena kalau badan hukumnya itu bubar selama proses peradilan gimana, Mas? Dia yang ngegugat, rupanya dalam perjalanan badan hukumnya bubar. Itu treatmentnya sama sih. Sama ya? Treatmentnya sama ya, karena kan tentu sama seperti orang juga. Jadi kalau dia bubar, sedangkan mungkin kan asumsinya kan perkara ini tetap berjalan karena para pihaknya lengkap gitu ya. Tapi kan nggak tahu kalau badan hukum bubar, kalau nggak ada yang memberitahu, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita ngomong, andai misalnya ada yang kita wakil, ini udah bubar nih, yang mulia, PT-nya ini berubah, ya itu bisa oleh hakim bisa ditolak perkara. Sebenarnya sama sebenarnya. Bisa langsung Mas ya? Bisa ya. Oke, kita next Mas, slide berikutnya. Nah ini kira-kira ini esensinya sebetulnya. Ya. Nah, jadi yang tadi sudah saya sampaikan di awal, kan ada apa namanya jenisnya, bentuk perdata itu seperti apa, ya, terus ada skema sistem persidangan seperti apa. Nah, ini kita akan melakukan tersebut bagaimana kalau kita misalnya menghadapi alat data, cara menangani tepat seperti apa sih? Oke. Nah ini biasanya pengalaman saya yang menurut saya sampaikan. Kalau saya misalnya ditunjuk untuk menangani perkara data, pertama yang akan saya gali adalah kira-kira kronologisnya seperti apa sih? Ya kan dari pihak ini yang mesti bisa menjelaskan kira-kira seperti apa ininya, apa namanya, seperti apa. Kita cari tahu nih, termasuk yang mana terkait jenis perdata umum atau khusus. Dan apakah misalnya nih sengketa merek misalnya antara para pihak misalnya. Apakah ini masuk dalam pengadilannya? Berarti dia khusus. Apakah ini masuk dalam pengadilan negeri? Karena kategori ini perbuatan melawan hukum. Misalnya. Ini masih ditentukan dulu di awal. Dan kalau kita belum bisa melakukan ini, ya mungkin kita bisa nangani dengan tepat. Karena esensinya kan dalam perkara itu kita tahu dulu apa sih yang kita hadapi ini gitu kan. Jadi sangat penting untuk teman-teman tuh kenali dulu perbedaannya itu apa. Lalu dasar pekerjaan mengatur itu ada di mana, gitu kan. Dan nanti kapan itu karakteristiknya seperti apa. Nah, jadi kalau itu sudah dibutuhkan, nah, baru kita bisa masuk ke yang tahapan berikutnya. Oke. Setelah kita tahu nih misalnya jenis perkaranya ini apa namanya umum atau khusus, ya, maka titik sengketanya itu ada di mana, misalnya sengketanya itu kayak tadi soal merek misalnya, titik
katanya para pihak sebetulnya menghendaki apa sih? Terutama pihak yang bukan yang misalnya Pak, karena saya itu ada pakai kan? Nah, itu goalnya apa? Tujuan Anda memuatkan gugatan apa? Apakah Anda ingin memberikan efek jerah kepada si pelaku, atau Anda ingin mendapatkan kompensasi ganti rugi, misalnya, atau Anda misalnya hanya sekedar misalnya idealis gitu ya, kan bisa Pak hukum kan dan sebagainya. Ada yang memang begitu, kan tipe orang beda-beda ya. Jadi kita tentukan dulu tujuannya apa. Ada setelah ada keputusan dasar hukumnya, perbedaannya, karakteristiknya, menentukan apakah ini sekarang kategori umum atau khusus. Kita tentukan tujuannya apa yang mau dicapai oleh si klien kita lah, kita bilang seperti itu. Karena kalau advokat itu kan kerjanya harus sistematis ya kan. Jadi kita itu kerja terukur, jelas terukur, bisa diukur dan bisa ada pertanggungjawaban yang lebih pasaran lah khususnya. Seperti itu. Nah, ini sebetulnya ini bukan ini sebenarnya saya apa namanya tidak ada keharusan ini saya jadi apa namanya hanya ini sih penjelasan aja bahwa ini contoh karakteristik dari data yang melakukan antara lainnya yaitu apa ini hakim bersifat pasif dan menunggu beda dengan pidana ya kan. Kalau hakim pidana itu dia aktif karena dia menggali kebenaran material. Yang ketiga dalam pidana itu adalah kebenaran material. Sehingga bersifat aktif. Kalau perdata, karena dia bersifat pasif, maka dia sifatnya itu satu menunggu para pihak saja. Para pihak ini mendalilkan bahwa direct dia nggak bisa meminta isi yang lain selain yang diberikan oleh para pihak. Itulah sifat pasifnya. Nah, tetapi ini juga menarik. Asas sifat pasif dan menunggu ini dalam praktek sudah jauh berubah. Dalam prakteknya, ahli perdata justru malah bersifat aktif. Banyak terjadi. Dan dalam banyak keputusan, pertimbangan hukum mereka adalah dengan meminta isi yang tambahan itu tidak bisa dibilang sebagai bersifat aktif. Intinya hakim di dalam praktek ternyata di dalam hakim perdata itu banyak yang aktif, layaknya hakim pidana. Seperti itu berkembang. Oke, lalu tidak ada keharusan mewakilkan dalam perkara. Nah, ini artinya apa? Artinya para pihak yang berperkara dalam kasus perdata itu nggak ada keharusan untuk menunjuk pengacara. Dia bisa datang sendiri ke pengadilan, dia bisa mewakili diri sendiri untuk perkataan di pengadilan. Oke. Nah, prinsip yang berikutnya adalah peradilan perdata harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan. Artinya tidak boleh seperti ini bertele-tele, dan tidak boleh terlalu lama menunda sidang seperti itu. Nah, ini pun juga dalam praktek jarang terjadi ya. Kalau misalnya perkara yang sudah dihimbau oleh Mahkamah Agung harus selesai dalam waktu 6 bulan, ternyata dalam prakteknya enggak. Ya, itu bisa 1%.
dia ini caranya dalam dilihat dari ada atau tidaknya sengketa. Kalau misalnya sengketa itu dia masuk kepada kategori jabatan, yaitu sebuah tuntutan hak yang mengandung adanya sengketa ada disebutnya ada penggugat, ada penggugat. Itu contohnya bisa aktivasi, pertemuan hukum, dan lain-lain. Nah, sedangkan kalau tidak ada sengketa, maka disebut dengan permohonan. Karena para pihak cuma satu saja, itu ada sengketa. Halo, Mas Danu. Ya, Mas Danu. Ya, mungkin Mas Danu lagi dapat telepon masuk, koneksinya terputus. Ya, teman-teman bagi yang ingin ada ataupun punya pertanyaan bisa diketik. Ya, Mas Danu, on cam lagi. Ya, silakan lanjut, Mas. Ya, oke, ya. Mungkin bisa kita next slide itu. Ya, sebentar ya. Ya. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan boleh diketikkan juga di kolom chat. Nanti saya akan bantu menyampaikan pertanyaannya terkait topik-topik materi kita di siang hari ini dan nanti akan disimpulkan oleh keynote. Oke. Ya, silakan Mas. Ya. Nah, ini terkait dengan penanganan perkaranya. Setelah kita tadi sudah mempelajari ini perkaranya kategori umum atau khusus, misalnya terus kategori apakah ini gugatan kah atau ini permohonan kah, gitu ya. Ini kemudian juga yang penting adalah kita melakukan pemetaan, mapping. Kita mapping terhadap sesuatu yang kondisi dari perkara tersebut. Contohnya misalnya kita meminta proyek atau kronologis kenapa bisa terjadinya sampai tersebut, misalnya dalam soal jual beli, misalnya jual beli saham, sengketanya di mana? Kenapa bisa terus tersebut? Jadi kita pelajari dulu uraian singkat. Oke, setelah itu kita cari tahu hubungan antara si penggugat dengan penggugat itu seperti apa? Apakah hubungan antara atasan dengan karyawan misalnya, hubungan antara suami atau istri misalnya, hubungan antara sesama pemilik usaha, atau seperti apa hubungan antara pihak itu kita jelas dulu. Karena kita nantinya akan membuat gugatan di mana kita harus menjelaskan kepada hakim begini loh yang mulia. Itu perkara ini dimulai dari misalnya transaksi jual beli saham PT A. Ya. Penggugat adalah misalnya usaha mayoritas, tetapi dalam perjalanannya ternyata saham penggugat ini dijual kepada pihak lain tanpa adanya izin dari penggugat misalnya. Itu kan sudah sebut hubungan hukum. Oke, setelah itu kita lakukan jenis perkaranya, kemudian yang diminta oleh si apa yang dituntut oleh si penggugat, dan apakah cukup dengan ganti rugi atau misalnya cukup dengan dia minta hakim untuk membatalkan transaksi tersebut, apa yang diminta ini kita gali supaya ini dalam kaitannya dengan pekerjaan saya sebagai pengacara ya, supaya saya sebagai pengacara itu tidak berlebihan di dalam membela klien. Ini saya harus jelas dulu, klien ini permintaannya apa sih, yang dia minta itu apa, kira-kira memungkinkan nggak menurut hukum.
Kalau misalnya memungkinkan, go ahead, kita jawab. Memungkinkan dan kira-kira nanti ini bayangan kita akan ditolak oleh hakim, kita jelas di awal. Sepertinya akan ditolak oleh hakim. Jadi sebetulnya kayaknya lebih pas kalau ini jangan kita minta misalnya. Kembali lagi kepada cara kita bernegosiasi dengan klien juga. Kemudian ini juga hal ini yang terakhir, poin yang terakhir. Pelajari background dari para pihak. Ini penting nih. Jangan sampai misalnya kita meminta adanya pengembalian sejumlah uang atau adanya pembayaran. Dan kita kemudian meminta ganti rugi 5 triliun sampai 100 miliaran dengan fantastis. Tapi ternyata tergugat ternyata nggak mampu. Nah, buat apa kita seperti itu? Berarti yang kita minta akan menjadi sia-sia karena sudah pasti tergugat tidak akan mampu untuk melaksanakan putusan tersebut. Jadi buat apa kita menang di atas kertas, gitu kan? Buat apa? Gitu, nah. Jadi itu penting. Kita kenali dulu kekuatan dan kelemahan para pihak. Si tergugat ini seperti apa? Dia perorangan atau badan hukum? Kalau badan hukum, apakah dia misalnya TBK atau tidak TBK? Oke, benar usahanya apa misalnya? Terus kemudian apa namanya? Ada kesalahan ini nggak dia administrasinya? Itu lebih kepada mencari celah pembelaan. Kira-kira kita akan mengurangi pihak lawan ini dari sisi yang mana kan gitu. Kalau kita tahu kalau menjadi ini kita serang misalnya di titik A misalnya dia lemah. Misalnya, oh ternyata menurut informasi dari klien itu lawannya dia kurang bagus administrasinya, dia nggak punya bukti adanya SPK misalnya gitu ya. Misalnya kita ngomongin transaksi agenan kapal misalnya, karena apa namanya tiba-tiba kita digugat nih, kita digugat oleh perusahaan agenan kapal yang dulu ditunjuk oleh klien kita, gitu kan. Nah, ternyata si penggugat menurut klien kita, Pak dia juga nggak punya loh Pak dasar penunjukan itu Pak, semua kan aslinya dibikin oleh saya Pak. Nah itu kan bisa jadi titik lemah dari pihak lawan. Kita harus serang dari sisi itu. Dan jadi akhirnya gugatan yang kita rancang itu akan lebih menyerang dari aspek administrasinya dia. Dari sisi ya, dari sisi penggugat itu. Supaya tujuannya itu, tujuan kita kan sebagai penggugat, ya, mungkin dia merasa sudah membayar, itu masih saja ditagih oleh perusahaan ini. Karena bagaimana? Oke, kalau menurut Anda benar bahwa dia ini masih saja menagih padahal sudah membayar, sedangkan Anda dia masih bukti apa namanya tagihan yang resmi, misalkan atau nggak bukti ada di SPK, ya kita akan sama di situ. Kita akan bilang makin ya tagihan itu sudah dibayar. Kalau misalnya kita juga merasa belum dibayar, tolong buktikan bahwa dia memang belum dibayar, atau tolong buktikan bahwa memang dia benar-benar bekerja berdasarkan SPK. Ya, pasti itu akan jadi bumerang buat dia karena kan dia nggak punya SPK itu. Yeah. Jadi bagaimana bisa dia menagih tapi dia nggak tahu apa yang dia kerjakan itu nggak mungkin kan? Nah, itu kurang lebih gambaran seperti itu. Harus cerdik ya, Mas ya. Harus cerdik dan kelas domestik kita masih tahu lah berapanya pembelaan itu berapa. Itu kalau menggunakan dasar acara. Tapi kalau misalnya mau maju sekali, kita nggak bisa. Nggak boleh karena memang kan tidak mengharuskan memakai lawyer. Nah, tetapi karena misalnya Anda ini misalnya bukan dari bidang hukum, nggak pernah kuliah pengacara, gitu ya, kan tentunya ada ekstra waktu yang harus Anda luangkan untuk belajar dulu gitu. Nah, bukan punya, tapi bukan berarti nggak bisa. Karena saya pernah ketemu klien juga. Banyak sih yang awalnya itu nggak pakai pengacara, itu dia maju sendiri di tingkat negeri, pakai banding itu bisa dan
yang dia mungkin gugatannya bagus, gitu ya. Bisa aja seperti itu. Yang penting gugatan itu harus detail, memuat hubungan hukum para pihak, memuat uraian singkat terjadinya sengketa, kenapa bisa ada sengketa, terus kemudian tuntutan yang diminta itu harus masuk akal dan dapat dilaksanakan. Karena sebetulnya tujuan pembuatan gugatan itu adalah untuk membantu hakim dalam membuat putusan. Jadi kalau kita nggak bisa meyakinkan hakim di dalam gugatan tersebut bahwa memang si tergugat ini masih mampu kok secara finansial, ini buktinya, terus bahwa si tergugat ini memang itu kok dia investasi, ini buktinya. Kalau kita nggak bisa menyampaikan seperti itu, kemungkinan besar akan ditolak oleh hakim. Atau bahkan misalnya kita mengajukan gugatan meminta ganti rugi sekian rupiah misalnya, tapi yang dimenemukan praktis. Padahal kita tahu si orang yang berbuat itu sebenarnya nggak mampu secara finansial. Ya buat apa? Kan gitu kan? Buat apa? Gitu. Nggak akan ada bisa dieksekusi juga. Gitu. Nggak ada ininya, nggak ada manfaatnya lah. Kurang lebih seperti itu. Ya ini berdasarkan pengalaman saya. Nah, Mas, ini ada yang menarik nih, Mas. Ya. Aku dapat bisikan nih dari tempat lain. Gimana sih biasanya tuh nangani misalkan yang berkonflik itu perusahaan keluarga, bapaknya mati, mamanya mati, anak-anaknya berantem. Mereka punya perusahaan. Biasanya kan sampai bacok-bacokan tuh kalau begitu. Itu pengalaman Mas Dandu gimana? Ini saya lebih kepada yang nomor 2 nih. Hubungan hukum para pihak. Oke, kita lihat dulu di dalam perusahaan tersebut yang namanya family bisnis itu ya. Kan memang boleh kita membuat perusahaan, sini ada ayah, ada ibunya, ada anak-anaknya, gitu, bahkan paman, ibunya itu boleh. Si ayah dan ibu meninggal, mereka dikasih di dalam perusahaan tersebut sebagai apa? Apakah punya saham, atau cuma direktur, atau komisaris misalnya kan. Kemudian yang tadi katanya kontak-kontakan itu dia mereka ini di dalam perusahaan sebagai apa? Ada nggak kepentingannya gitu kan? Karena gitu kan. Jadi artinya dalam satu perkara gitu ya. Sebelum masuk ke dalam tahapan litigasi, tahapan persidangan di pengadilan, sebisa mungkin kita lakukan pemetaan gitu. Karena biasanya pas saat kita lakukan pemetaan biasanya tadi klien yang udah ngamuk udah kesel kayak gimana, saya nggak mau tahu Pak, kita harus gugat dia Pak gitu. Biasanya pas sudah pemetaan biasanya dia nggak jadi. Oh iya ya Pak ya, itu juga ada kelemahan juga Pak ya, jadi bagus gimana Pak, udah mediasi aja gitu. Di dalam pemetaan juga mediasi aja. Seperti itu. Jadi tujuan daripada pemetaan adalah seperti itu, Mas Martin. Agar tahu di tahap mana dia bisa dimenangkan, Mas ya. Betul. Dan kita bisa mengukur kan, kira-kira kalau misalnya kita memang sudah yakin, kira-kira kalau kita lakukan pemetaan itu kemungkinan berhasilnya berapa persen? Itu ketahuan. Sangat-sangat penting untuk para pihak siapapun yang datang ataupun yang digugat lakukan terlebih dahulu mapping. Lagi-lagi harus adu cerdik juga Mas ya. Ya, iya dong. Oke, kita next Mas. Udah thank you nih. Nah, sebelum kita masuk ke sesi tanya, ini kayaknya Bang Rapennya sudah hadir ya, atau dia keputus lagi tadi? Wah, keputus lagi. Ya, sambil menunggu Bang Rapen masuk, mungkin paketnya mau habis Mas, maklum. Sudah masuk lagi nih. Saya join. Mungkin Bang Rapen bisa menyampaikan sebagai keynote
Lalu kita masuk ke sesi tanya jika ada yang ingin bertanya, sesi tanda tangan kuasa jika ada tanda tangan kuasa. Ya, silakan kepada Bang Rapen. Iya, ini giliran saya ya? Ya, jangan putus lagi, Bang. Iya, nggak salah. Ya, terima kasih rekan Danu ya yang sudah menyempatkan diri untuk bergabung bersama kita di center ya. Ya, sebenarnya kenapa juga kita mengambil tema webinar kali ini tentang gugatan itu ya sederhana sebenarnya. Namun ini yang banyak menjadi kebutuhan di masyarakat ya. Kebutuhan di masyarakat soal bagaimana caranya mengajukan upaya hukum gitu ya, khususnya gugatan perdata. Nah, saya pikir apa yang sudah disampaikan oleh rekan Danu sudah cukup mengakomodir. Tinggal memang lebih kepada eksplorasi aja di di forum webinar kita ini. Saya pikir yang hadir kali ini juga ada beberapa advokat juga, ya rekan-rekan advokat, ada juga daripada praktisi HAM dan demokrasi ya. Jadi saya pikir ini kami harap sih bisa dimanfaatkan sebagai forum diskusi yang menarik. Saya pikir semua peserta di sini mungkin apabila ada unek-unek ataupun bagaimana cara ya melakukan gugatan misalnya. Biasa orang masyarakat mengetahui bahwa apakah misalnya gugatan itu harus melalui advokat misalnya, ya. Nah, sebenarnya tidak harus pakai advokat, maka mudah-mudahan rekan Danu bisa membantu kita sebagai masyarakat umum juga, ya ketika menghadapi persoalan khususnya perdata bisa melakukan upaya hukum gugatan tanpa dibantu oleh seorang advokat atau kuasa hukum. Nah itu yang penting, poin penting. Jadi materi-materi yang dijelaskan oleh rekan Danu saya pikir sudah cukup memadai, cukup memberikan wawasan bagi kita, ya karena meskipun sesama advokat juga ada informasi-informasi baru juga, makanya saya undang juga rekan Danu ini karena memang cukup malang melintang di dunia peradilan gitu ya. Nah saya pikir saudara moderator, saya tidak mau jadi pembicara kedua ya. Jadi saya pikir lebih baik teman-teman coba eksplorasi bagaimana pertanyaan-pertanyaan ataupun tanggapan-tanggapan seputar bagaimana gugatan itu sebetulnya ya, dan tata caranya juga bagaimana menyusun dalil-dalil gugatan. Itu saya rasa rekan moderator mungkin bisa dilanjutkan, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Rapen. Nah, ya teman-teman, bagi yang ingin ada pertanyaan silakan, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Ya, Bung Daniel. Ya, silakan. baik. Terima kasih, moderator ya. Ya. Selamat siang, Bang Daniel. Kemudian ada Bang Rapen, kemudian teman semua yang hadir pada kesempatan kita kali ini. Perkenalkan, saya Daniel. Saya selaku masyarakat umum ya, yang punya keinginan tahu soal hukum sebenarnya. Namun mungkin pada kesempatan kali ini saya berharap bisa memberikan atau bertanya terkait
jadi begini Bang, ada sejumlah kasus perdata yang kemudian kerap kali berakhir dengan pidana. Ya. Nah, contohnya saja ada di sejumlah tempat kasus sengketa tanah misalnya, lalu kemudian ada kasus utang piutang di sejumlah perusahaan yang kemudian pada akhirnya proses penegakan hukumnya berakhir dengan pidana. Nah, yang menjadi rasa penasaran saya kali ini adalah apakah kemudian kasus hukum perdata itu pada akhirnya bisa menjadi kasus pidana. Nah, mungkin itu saja Bang Daniel, senior Bang Rapen dan teman-teman semua di forum ini. Terima kasih. Ya, langsung saja Mas Danu, silakan. Rekan Daniel ya. Kita sama dulu namanya Daniel. Oke, itu pertanyaan yang menarik karena memang dalam praktek itu sangat sering terjadi ya. Dan kita cukup gerah gitu ya, gerah dengan tingkah pola polisi ya, terutama hal ini yang memproses perkara pidana, padahal awalnya itu bermula dari kejadian perdata. Nah, kita mesti dalam konteks kita mesti tadi itu ya, setelah kita mapping, kita kan akan tentukan kan langkah-langkah seperti apa. Nah, kalau misalnya kita mempunyai bukti yang membuat bahwa perkara ini adalah perkara perdata, ya, jadi harus kita sampaikan itu kepada pihak penyidik yang memproses perkaranya, ya, bahwa ini adalah perdata. Jadi mohon dihentikan, gitu kan? Menghentikan. Nah, itu bisa juga berpakai acuan-acuan hukum dari sumber-sumber hukum yang terkait. Ini saya kasih contoh, misalnya soal utang piutang. Ada prinsip hukum ya, prinsip hukum yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh dipidana atas dasar ketidakmampuannya membayar utang. Nah itu, jadi itu disampaikan kepada polisi, kepada penyidik yang memeriksa itu, memeriksa perkara, bahwa ini hati-hati Pak, ini kan ada prinsip hukum seperti ini kan berlawanan dengan hak asasi manusia. Nah, bagaimana bisa Pak? Ini awalnya utang piutang, kemudian jadi perdata, memangnya kita adanya unsur penipuan. Penipuannya di mana? Kejar dulu itu. Jadi artinya ini memang teknis ya, cuman secara praktisi hukum yang menurut saya sebagai praktisi hukum tidak bisa. Kalau memang awalnya perdata itu nggak bisa jadi pidana, kecuali dalam perjalanannya salah satu pihak yang membuat kontrak, misalnya ternyata terbukti melakukan adanya penipuan, misalnya memang ada kesengajaan di situ, karena kan untuk jadi pidana itu kan masih jelas, dan sereanya masih jelas, ada nggak niatnya, kesengajaannya, misalnya itu nggak gampang. Nah, saya juga beberapa kasus yang terakhir yang di Jawa Timur ya, biasanya juga akhirnya dinyatakan oleh hakim terbukti, secara hukum memang itu terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan, gitu kan. Tetapi perbuatan itu bukanlah pidana, melainkan dalam rangka untuk memenuhi kewajibannya selaku pemilik lahan berdasarkan perjanjian. Itu maksudnya perdata. Itu yang saya lepas. Itu bukan bebas ya, bukan bebas murni dia. Dia lepas dari tuntutan hukum. Perbuatannya dianggap berhenti, tapi bukanlah pidana, melainkan perdata. Makanya dia harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Nah, seperti itu. Tapi banyak juga yang ternyata hakim sependapat dengan jaksa misalnya, kan. Menurut hakim juga memang awalnya perdata, tetapi karena ada unsur penipuan yang padahal menurut kita itu tidak terbukti di pengadilan, tapi oleh hakim, menurut hakim dia sependapat dengan jaksa bahwa perbuatan penipuan itu terbukti di pengadilan. Jadi kan
terserah ya, itu kan pertimbangan hakim kan. Jadi ya karena menurut hakim seperti itu, berdasarkan keyakinannya memang ada unsur penipuan dan dia mengeluarkan keputusan bersalah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Itu teknis. Tapi memang saya sepakat kalau misalnya seharusnya itu nggak bisa pada pidana itu. Harusnya oleh polisi ya, apalagi sekarang kan sudah ada apa namanya prinsip apa namanya perbaikan lah, perbaikan dalam penegakan hukum, reformasi hukum lah, reformasi hukum yang disebut dengan restoratif justice. Nah, seharusnya polisi itu nggak mudah memproses laporan seseorang yang awalnya bermula dari suatu transaksi perdata. Gitu. Seharusnya polisi itu lebih mengedepankan asas keluargaan, kan dipertemukan dulu antara pelapor dengan terlapor. Jadi harusnya seperti itu harusnya. Memang ada praktek, ada polisi yang melakukan hal seperti itu, tapi ada juga yang langsung memproses laporannya. Bahkan ada polisi yang apa namanya oknumnya kayak bilang ya, polisi yang apa namanya seolah-olah bertindak sebagai jaksanya, bertindak seolah-olah sebagai hakimnya gitu kan. Jadi walaupun belum terbukti di pengadilan, tapi dia kayak bilang, oh ini kamu sudah bersalah ini, kamu sudah menipu, gitu. Kamu sudah terbukti. Waktu hebat juga polisi itu kan. Itu kan ini yang membuat kita para praktisi hukum di lapangan tuh gerah sebetulnya. Tapi ya itu dinamikanya yang mesti kita jalani. Jadi ya mudah-mudahan itu dijawab ya. Bung Daniel Darwis, Daniel. sepertinya cukup ya. Ya, terima kasih Bang ya semua. Ya, saya mohon maaf pada teman-teman karena waktu kita terbatas sudah 1 jam dan kita mengerti 1 jam bagi para lawyer dan kuasa-kuasa hukum ini sangat berharga dan berarti. Mungkin ada agenda-agenda berikutnya di webinar berikutnya kita bertemu lagi bersama RSP Law Center dengan topik-topik yang lebih hangat, lebih tajam, dan kita akan pastikan juga kalau bisa kita juga kopi darat, diskusi yang on spot, jangan webinar lagi karena ke depan corona katanya udah hilang ya. Nah, teman-teman dari banyak paparan yang disampaikan oleh Mas Danu banyak menitik beratkan kepada kecerdikan. Nah, kecerdikan dalam menghadapi perkara begitu. Nah, seperti perkara keluarga ataupun perkara warisan dan perkara lainnya. Apalagi menghadapi yang seperti ditanyakan oleh Bung Daniel Darwis tadi soal bagaimana perdata bisa jadi pidana. Nah, sebelum saya akhiri dan kita mengakhiri diskusi kita yang menarik ini, saya mengajak teman-teman untuk on cam semua, kita untuk dokumentasi sedikit, selesai kita diskusinya. Ya, teman-teman boleh on cam biar Modesta sempat mendokumentasikan kita. Ya, sudah Modesta? Masih banyak belum on cam. Ya, teman-teman boleh on cam. Des, sudah di ini? Ya, oke. Ya, teman-teman, oke. Ya, on cam, on cam. Des, sudah Des? Ya, bentar. Modesta butuh waktu 10 detik untuk melakukan tangkapan layar. Kabar Des, kelamaan nih, kering juga gigi. Ya, sabar. Koneksi kita di sini agak lambat. Maaf Mas Danu, pakai paketnya paket yang murah nih. Belum pakai pakai 1 giga per detik. Ya. 3, 2, 1. Oke, ya.
Ya, terima kasih semuanya kepada teman-teman. Terima kasih Mas Danu, materi sudah dikirim. Jika ingin ada bertanya bisa menghubungi Mas Danu langsung, bisa langsung ke akun sosial medianya atau melalui email atau langsung datang ke kantor Mas Danu. Ya, terima kasih semuanya. Saya sebagai moderator minta maaf jika ada kurang, ada lebih diambil saja. Saya tidak butuh kelebihan, masih banyak uang di sini. Ya, terima kasih. Absen sudah diisi, semuanya sudah, dan salam semuanya. Terima kasih waktunya Mas Danu. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Selamat siang. Rekan Danu.